Mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Mumuy Abdul Mufti. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mui salam sekali lagi. Yang jawab salam Mui mudah-mudahan masuk surga. Amin. Yang gak jawab salam Mui mudah-mudahan masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsuti fi wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para asatid, lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman. Mohon maaf tidak bisa Mui sebutkan nama satu persatu para tokoh ulama. Mudah-mudahan ulama-ulama kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati dan yang Mui muliakan, yaitu Bapak Kepala Desa Negeri Agung atau yang mewakilinya beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Gunung Pelindung. Hadir Pak Kapolseknya. Yang sama-sama kita hormati pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Gunung Pelindung. Yang sama-sama kita hormati dan Mui muliakan beliau Bapak Sultan Ratu Pelinting. Mohon maaf Mui belum catat namanya, tapi paham gelarnya. Apa gelar apa adok ya? Sama aja ya Pak. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan panjang umur
Amin ya rabbal alamin. Terus pengurus, pembina, ketua, yaitu Ikatan Pemuda Negeri Bati apa? Negeri Agung. Mohon maaf, ini salah fokus karena yang di depan teman-teman Mumuy ini. Mudah-mudahan pemuda-pemudi Negeri Agung Allah jadikan pemuda-pemudi yang sukses dunia akhirat, menjadi pemuda-pemudi yang soleh-solehah, dan menjadi pemuda-pemudi yang membanggakan kedua orang tuanya, pemuda-pemudi yang menjadi generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal. Dan tak lupa yang Mumuy muliakan, yang Mumuy hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, terusus yang Mumuy cintai, friend Mumuy, teman-teman Mumuy, dari PAUD, dari TK, dari SD. Inilah resikonya panitia kalau undangnya Mumuy. Jadi dikira mereka Mumuy temennya, Bu. Mumuy pernah pengajian turun dari mobil, yang nyambutnya bukan orang tua lagi tapi anak-anak semua. Insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak ibu bapak Allah jadikan anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pandai dalam ilmu agama Islam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bersama-sama mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah walhamdulillah. Di pagi menjelang siang kali ini, terusus Mumuy pribadi, bahwasannya nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat silaturahmi. Mumuy nggak pernah mimpi datang ke kampung ini. Mumuy nggak pernah berhayal datang ke desa ini. Tetapi bil wasilah pemuda-pemudi Negeri Agung, alhamdulillah bisa silaturahmi bertatap muka. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan semangat buat pemuda-pemuda sini. Sebelum jauh Mumuy sampaikan motivasi, karena memang ini masih suasana Hari Raya Idul Fitri atau yang dikenal umumnya Lebaran. Mumuy pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Bu. Walaupun kita ini baru pertama ketemu, tapi yang namanya perkara dosa itu nggak kelihatan. Boleh jadi Mumuy naik panggung nggak sopan di depan orang tua ini nih. Orang tua di bawah, yang kecil di atas. Kalau menurut tata krama nggak sopan. Masya Allah. Ya, maka minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan saling memaafkan, Allah ampuni dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Mumuy bagaimana dengan kami masyarakat Negeri Agung? Kami juga minta maaf. Ibu bapak nggak usah minta maaf, udah Mumuy maafin. Ya Bu. Subhanallah.
Bapak-bapak udah pernah lihat Mui sebelumnya, Pak? Gimana? Kalau langsung baru kali ini ya. Soalnya Mui tadi ada dengar sampingan di belakang, di TV gede ya. Aslinya begini. Masya Allah. Bapak Ibu bersyukur kepada Allah. Dan nikmat yang Mui rasakan di pagi ini luar biasa. Terbayar sudah lelahnya perjalanan Mui dari Tanggamus masuk ke Desa Negeri Agung. Nih, Masya Allah, walaupun terjalnya luar biasa perjalanan ke sini, yang membuat istighfar dan bacaan tasbih, begitu ada bolong subhanallah, begitu ada bolong subhanallah, tapi nyampe ke sini terbayar sudah lelahnya. Kenapa? Karena menyaksikan penampilan pemuda-pemudi yang luar biasa. Makanya Mui bangga sama antum semua, bro. Ya bang, kalau mau nyebutin bro nanti dikira bagaimana orang gedean saya, kata si abang. Ya Bray, halo sis, halo bro. Ya bang, maaf ya bang ya, Insya Allah. Nih di kampung Mui kayak beginian nggak ada bang. Kayaknya Mui masuk ke daerah-daerah yang luar biasa, termasuk di daerah Negeri Agung ini, menyaksikan langsung penampilan-penampilan yang memang mengembangkan motivasi, mengeluarkan motivasi, mentalnya udah mental baja semua ini. Yakin kalau nggak ada didikan nggak mungkin bisa begini nih Bu. Betul, betul. Ibu bapaknya harus patut bangga. Tidak lain didukung mereka ini, support. Terutama nih orang Lampung memunculkan budaya-budaya yang luar biasa. Mohon maaf sedikit Mui bercerita, kalau Mui ini aslinya bukan asli orang Lampung, tapi kelahirannya Lampung. Mui ini keturunan orang Sunda, tapi memang lahir di Lampung. Disitulah Mui harus menjunjung tinggi adat-adat Lampung. Betul, betul. 2020 kemarin Mui masuk aksi para juara, tapi belum masuk di 3 besar karena memang keadaan dan situasi. Subhanallah, mungkin ibu bapak bisa buka di YouTube. Di sana Mui menjunjung tinggi tapis Lampung, adat-adat Lampung, mengenalkan terhadap di luar Lampung bahwasannya di Lampung ini luar biasa, mempunyai adat-adat yang sangat luar biasa, sehingga hari ini pun Mui menyaksikannya. Subhanallah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, panitia ngasih waktu berapa jam buat Mui? Kalau tadi Bapak Ketua Pembina ya kalau nggak salah dikasih waktu berapa menit? Sekitar 10 menit lah. Tadi Bapak Sultan dikasih waktu 7 menit. Dari Bapak Kepala Desa 7 menit, berarti Mui 5 menit saja. Jangan melebihi orang tua. Bu, kuat sampai jam berapa? Sampai jam 2 siang. Bapak-bapak kuat sampai jam 2 siang, Pak? Silahkan ibu bapak sampai jam 2 siang, Mui bentar lagi pulang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah. 1 bulan penuh kita merayakan atau kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Hari ini ya, bagi-bagi dulu. Biasanya kalau udah bagi-bagi snack, ibu-ibu fokusnya udah beda. Kalau bisa bagi-bagi snacknya, oh belum ya? Jadi deh, nggak apa-apa Bu, sambil berjalan nggak apa-apa. Ya, tapi matanya ke sini bukan ke snack. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini seluruh dunia merasakan kebahagiaan
semangat daripada perangnya melawan hawa nafsu. Maka sudah 3 hari ini kita memasuki lebaran yang ketiga hari. Kalau bahasa kerennya ibu bapak, umumnya di masyarakat nyebutin ini lebaran. Kalau bahasanya ulama, Idul Fitri. Ya Bu, Pak, ada lebaran, ada Idul Fitri. Setiap orang bisa ikut lebaran, tapi tidak setiap orang bisa merayakan hari raya Idul Fitri. Paham? Paham? Kalau udah paham pulang. Setiap orang bisa merayakan lebaran yang identiknya dengan kuenya, yang identiknya dengan bajunya, yang identiknya dengan pelisirannya, yang identiknya dengan silaturahminya. Tetapi tidak semua orang bisa merayakan hari raya Idul Fitri. Bu, orang yang nggak puasa bisa ikut lebaran. Orang yang nggak ikut tarawih bisa ikut lebaran. Orang sifatnya umum lebaran, betul. Tetapi mereka yang nggak puasa, yang nggak tarawih, yang tidak menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, mungkin masih khilaf atau mungkin pura-pura khilaf. Itu orang sono bulan puasa merokok khilaf. Orang sana Pak, orang sini kok nggak ada. Insya Allah ya. Yang nggak tarawih, yang tidak ibadah di bulan suci Ramadan boleh ikut lebaran. Bahkan non muslim pun bisa mereka merayakan lebaran, ikut rame-ramein. Tetapi tidak semuanya bisa mengikuti hari raya Idul Fitri. Ini hanya orang-orang yang memang mereka berperang melawan hawa nafsu beribadah di bulan suci Ramadan. Maka tidak lain kita bermohon kepada Allah supaya senantiasa ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu bapak, sehingga dalam satu riwayat dijelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pada tanggal 1 Syawal, sahabat ini dengar Rasulullah ngucapin amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kenapa engkau ucapkan amin sampai 3 kali? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Siapa yang berdoa? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, tadi malaikat Jibril turun. Beliau menyampaikan, wahai Rasulullah, aku akan berdoa kepada Allah, engkau yang mengaminkannya. Kalau malaikat Jibril yang sudah berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, tidak akan meleset doa itu. Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu. Pak, apa sih isi doanya? Kata malaikat Jibril, ya Allah, pada tanggal 1 Syawal ini jangan engkau terima amal ibadah dari hamba-Mu yang ketika dia berpuasa menjalankan sholat sunnah tarawih, jangan kau terima amal ibadahnya di tanggal 1 Syawal ini bagi anak-anak yang durhaka kepada bapak ibunya. Tuh, kita puasa 1 bulan, kata malaikat Jibril jangan diterima puasanya kalau itu anak durhaka sama emak sama bapaknya. Oi Bu, oi Pak, oi Pak, minta maaf lu sama bapak. Bro, ya, sis, udah minta maaf belum sama emak bapak? Iya. Kata
kundang, baru maling kundang doang udah kena kutukan. Itu baru maling kundang, apalagi maling HP. Maaf ya, terus maling kundang itu kena kutukan. Itu sih nggak tahu bener apa enggak, mungkin kisah doang ya. Cuman memang yang namanya doa emak-emak itu luar biasa. Bu, makanya dalam Quran disebutkan ketaatan kepada Allah, lalu di samping ayat itu ada kebaktian terhadap orang tua. Wa'budullah wala tusyrik billah, beribadah kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kalian harus berbuat bakti, berbuat baik kepada emak bapak kalian. Pak, makanya ada yang namanya lebaran mudik. Nggak boleh mudik, kasihan ya lo. Ya, mungkin karena situasi dan kondisi, betul. Kita ini lagi keadaannya kurang bagus, makanya lagi pakai masker. Bu, sengaja mui masker lepas karena masker mui kegedean. Dari tadi mui mainin masker terus karena merosot terus maskernya. Mui dibikin masker nutupin muka, hanya nggak dipakai. Ada di kantong ini. Ya Bu, Pak, Masya Allah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan supaya wabah virus corona dohir batin diangkat oleh Allah. Amin. Ini doa-doanya orang soleh di depanmu, insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Supaya stabil lagi negara kita, ekonominya, keadaannya, sosialnya. Amin ya Rabbal. Tapi insya Allah ya Bapak di sini mah aman ya. Pak, aman di sini ya Pak. Bukan apa-apa, nanti yang kena jerat mui pulang dari sini. Kan begitu. Insya Allah ini yang bertanggung jawab nih, yang gede-gede, yang kecil mengikut aja. Ya Bu. Nah, kenapa sih Bu? Dalam wabah ini ada 3 hal. Maskeran, cuci tangan, jaga jarak. Ulama mengambil hikmah, kenapa kita harus pakai masker? Yuk, di akhir zaman jangan banyak ngomong. Yuk, jangan suka ngomongin orang. Tutup. Bu, tutup pakai masker. Apalagi habis makan jagung. Tutup. Hikmahnya, jaga lisan. Diam keroknya, rusaknya dengan saudara, rusaknya dengan tetangga, gara-gara si lisan. Padahal nggak bertulang, tapi kalau dinyakitin orang, dunia akhirat masih ingat. Bener nggak? Itulah mulut. Betul. Makanya tutup masker. Itu maksudnya. Kenapa ada yang namanya cuci tangan? Umat Islam kalau pengen sehat menurut agama, sehat menurut negara, kalau mau sholat wudu dulu nggak? Kalau wudu cuci tangan nggak? Berarti umat Islam yang sholat sehat. Oh, maksudnya paham? Yang ketiga, jaga jarak. Maksudnya apa? Jangan kumpul-kumpul kalau nggak ada manfaatnya. Jangan sering-sering kumpul kalau nggak ada manfaat. Maksudnya bagaimana? Kalau tujuannya perkumpulannya mendatangkan manfaat, nih kayak siang ini nih, kita kumpul berzikir, kita kumpul bertasbih, kita kumpul baca sholawat, kita kumpul melihat keahlian, motivasi, keunikan anak-anak kita, budaya. Ini banyak manfaatnya. Mudah-mudahan pulang dari sini yang sehat, yang sakit diangkat penyakitnya, yang sehat tambah kesehatannya, yang lagi banyak kesulitan diangkat kesulitannya, yang lagi banyak hutang lunas hutangnya. Kompak jawab apinya giliran hutang. Kelihatan habis lebaran ini, kerudungnya mah bagus-bagus ini sama bajunya. Nggak taunya mau besok datang. Katakan. Ya Allah, bapak-bapak yang pusing.
Pak. Pak. Ayo, kalau pengen sukses seorang anak, tidak lain adalah berbakti kepada bapak ibunya. Para pemuda, teman-teman nih bro, yang paling utama dijaga adalah ridho emak kita. Kenapa? Ulama menyampaikan dengan kalimat hikmahnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surganya seorang anak, surganya manusia berada di bawah telapak kaki ibunya. Ini bukan hadis, tapi ini kalimat hikmah yang luar biasa, kalimat motivasi yang luar biasa. Kalau memang pengen dapat ridhonya Allah, cari ridho emak bapaknya, terutama ibunya. Kalau pengen sukses dunia akhirat, maka cari kesuksesannya pada emak dan bapaknya. Tidak ada kesuksesan seorang anak selain doa emak bapaknya. Betul? Betul? Pak, Bu, Ibu, Bu, anak ibu boleh jauh dari ibu-ibu, tapi doa ibu-ibu selalu dekat. Betul? Betul? Begitu juga bapak-bapak. Ya, makanya ibu-ibu ini luar biasa, Pak. Sayyidina Umar ini luar biasa mengagungkan perempuan-perempuan, beliau memuliakan perempuan-perempuan. Bu, ibu-ibu harus bangga jadi perempuan, jangan pernah ngeluh. Kalau kata orang Jawa, ojo nesu. Kalau kata orang Lampung apa? Orang sini nih. Hah? Dang marah. Ya. Kalau kata orang Lampung kebian sana dang singut. Sama apa? Ya. Kalau di sana di Kampung Mumuy bertetanggaan dengan yang namanya Kampung Tanjung Kemala. Itu Lampungnya Lampung Bubian. Kalau di sini mungkin apa di sini? Mungkin makanya Mumuy tadi agak sedikit banyak yang kurang pahamnya. Kalau di sana Mumuy dengan beliau-beliau Masya Allah. Tapi itu bukan hal yang menjadi pembeda. Yang paling terpenting kita ini jadi orang Lampung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak. Nih, Masya Allah. Ibu-ibu harus bangga, jangan sedih. Ya, jadi perempuan yang capeknya ngurusin anak waktu lahirinnya. Nabi menyebutkan ibumu, lalu bapakmu. Kenapa sih ibu disebut 3 kali daripada bapak? Melahirkan, menyusui, lalu membesarkan. Ya Bu, Bu, melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui. Ya Bu, makanya ibu disebut 3 kali, mengandung, melahirkan. Itu iya. Lemah masa kok melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui. Ya di sini loh Pak. Pikirannya bapak-bapak macam-macam. Ya Bu, makanya dalam lagunya kan ada lagu yang viral tuh. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung. Pas dilihat anaknya 12, satu losin. Aduh, Masya Allah. Ya Bu, ya Bu. Nah, ibu-ibu kalau pengen punya anak soleh-solehah, pengen punya anak yang berbakti, mulainya dari ibu-ibu dulu. Mumu yakin ini anak-anak yang saat ini mereka berjuang, yang saat ini mereka penampilannya luar biasa karena memang didikan ibu-ibu. Betul? Betul? Tidak ada kehebatan seorang anak kecuali doanya ibu. Betul? Kecuali didikannya ibu. Betul? Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah paling pertama daripada madrasah yang lainnya. Bu, kalau pengen punya anak ini yang luar biasa begini nih, 1, jaga lisannya, jangan kebanyakan ngomong kotor di depan anaknya.
ngomong sama anak, ibu, walaupun anaknya gadung bagaimanapun, bengal bagaimanapun, tetap ibu doain yang bagus. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Ini yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua adalah hal yang paling utama. Insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah. Amin, amin ya robbal. Yang kedua kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima amal ibadahnya dari hamba-Mu yang utamanya adalah seorang perempuan bagi istri yang durhaka kepada suaminya. Dengerin Bu, kata malaikat Jibril, jangan diterima ibadahnya istri yang durhaka. Bu, ya, kata bapak-bapak cocok umuy. Setuju saya. Memang itu unek-unek saya. Kelihatan soalnya semangat benar nih bapak-bapak. Ya, Bu, ibu-ibu udah minta maaf waktu lebaran. Beras habis masih dimaafin. Bu, dulu sebelum ibu menikah ridhonya ada pada emak bapak, tapi sekarang bapak ibu-ibu setelah punya anak, udah punya suami, ridhonya ada pada suami. Maka ibu-ibu harus sering-seringlah buat bahagiakan suami. Mohon maaf Bu, ya, ini suami bukan malaikat, ada kekurangan dan ada kelebihan. Betul. Kalau malaikat mah bener terus, belajar malaikat. Ya, kalau suami ibu-ibu ini bukan malaikat, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Kalau benar terus ya bukan manusia namanya. Kalau salah terus ya bukan manusia namanya. Bener nggak? Lah iya, benar terus suami ibu malaikat berarti bukan manusia. Tapi salah terus suami ibu kelis namanya. Yang penting jangan tulis dua belis. Nauzubillahimin. Tuh, ya. Begitu juga Pak. Istri bapak-bapak juga bukan malaikat. Kadang salah, kadang benar. Betul. Bu, sering-sering bahagiain suaminya. Ya, dengan 3 hal. Kenyangkan pandangannya, kenyangkan isi perutnya, kenyangkan itunya. Anak kecil gak boleh ngomong. Pokoknya itunya. Ini banyak anak-anak depan. Ya Pak, setuju nggak Pak? Setuju nggak Pak? Bu, nggak usah muluk-muluk. Kata Nabi, kalau pengen dapat surganya Allah, ridhonya Allah, kalau seorang perempuan, seorang istri, cukup bahagiain suaminya, nyenengin suaminya. Kata ulama, senengin suaminya dengan pandangannya, isi perutnya, dan sebagainya. Itu bukan bagian homboy. Ngobrol aja nanti berdua masing-masing. Ya Bu. Nah itu, tenangkan pandangannya. Ayo ibu-ibu, kasih cantiknya buat suami, jangan sama tukang ojek. Pak, kebanyakan sekarang perempuan-perempuan lebih banyak nyenengin suami orang daripada suami sendiri. Fakta. Betul. Gue tahu. Ini mau pengajian pada make up semua, lihat yang putih-putih. Pulang dari sini kayak mak lampir nanti. Ya itu, tebar-tebar pesona. Pas mau ke pasar wangi-wangi enak. Bener nggak? Pakainya hand body yang harganya mahal. Pulang ke rumah tengah malam pakainya bukan hand body lagi, salap 88. Sompel, bener nggak? Begitu suaminya jilat ya, mabok. Bu, yuk, kenyangkan pandangannya. Kalau dilihat suami mengindahkan, memberikan ketenangan,
Suami pulang kerja, istri sambut dengan senyuman. My heart, my baby, I miss you. Kan gitu. Panggil dengan sempurna. Welcome my heart, selamat datang pujaan hati. Bener nggak? Ya Bu, itu indahnya. Pernah nggak Pak istrinya begitu? Jawab yang jujur, pernah nggak Pak? Nah, Masya Allah. Ibu-ibu, ayo hidupkan kembali kehidupan yang bahagia dengan berbakti kepada suami. Jangan harap ibu pengen mendapatkan baktinya seorang anak kepada ibu kalau ibu tidak berbakti kepada suami ya. Tuh, anak hidup itu berkesinambungan. Anak akan berbakti kepada ibunya selama ibunya berbakti kepada suaminya. Selama seorang istri berbakti kepada suami tidak akan mendapatkan ridho Allah seorang anak laki-laki kalau tidak mendapatkan ridho emak bapaknya. Tuh, alhamdulillah. Yang ketiga kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima amal ibadahnya seorang hamba di bulan suci Ramadan ketika mereka tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya masing-masing. Pak, Bu, memberi maaf itu bukan perkara mudah. Meminta maaf itu perkaranya mudah, tapi memberi maaf kadang-kadang susah. Kita di umur dewasa ini kadang-kadang kalah sama anak-anak, sama teman-teman mui begini. Mereka walaupun berantem sampai guling-guling, hari ini berantem besoknya berteman lagi. Cuman kadang-kadang yang tua-tua begini padahal cuman adu omong doang, sakit hatinya bertahun-tahun. Berarti lebih dewasa anak-anak ketimbang kita. Betul. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Jangan kayak anak kecil Bu. Ayo, nggak bakal diterima dan tidak akan pernah selesai. Kata Nabi, urusan dari umatku selama mereka belum selesai urusannya dengan manusia. Terutama memaafkan kesalahan dari omongan yang tidak enak, tingkah laku yang kurang pas. Yang paling utamanya kata Nabi, tidak akan pernah selesai urusan akhiratnya selama urusan manusia belum selesai. Maksudnya apa? Hutang. Bu, maaf, memaafkan bagus. Tapi kalau minta maaf supaya lunas hutang tidak bisa. Hutang mah harus dibayar, bukan diminta maaf. Coy. Betul. Mentang-mentang lebaran, hutang, lunas, maafin ya, maaf. Nggak bisa. Kata Nabi, nanti urusan umatku tidak akan pernah selesai di akhirat selama mereka tidak bisa membayar hutang, walaupun cuma 1.000 perak. Ya Bu, kelihatan tegang semuanya. Ya. Ayo selesaikan urusannya dengan manusia. Kita saling memaafkan. Insya Allah bukti hari ini kita bersama-sama berkumpul. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saling memaafkan. Bu, udah bersalaman belum tadi sama sebelahnya? Bapak-bapak sudah Pak? Ya, ayo lupakan masalah-masalah yang dulu. Jangan kayak anak kecil. Kadang-kadang kita dididik oleh anak kecil. Mereka berantem hari ini, sore mereka sudah berteman. Kalau kita ini kadang-kadang jauh lebih kalah daripada anak kecil. Cuma gara-gara omongan, cuma gara-gara tingkah laku kurang pas. Kadang-kadang 3 hari nggak tegur-teguran. Ya, nauzubillahimin. Ayo kembali ke fitrah, kembali ke kemurnian hati kita, saling memaafkan, lupakan keburukan-keburukan saudara kita, tapi lihat dari kebaikan-kebaikan mereka. Mudah-mudahan hari ini kita halal bihalal mendatangkan rahmat Allah dan menyaksikan keberkahan-keberkahan yang Allah curahkan kepada kita semua, bahwasannya Allah sudah buktikan keberkahan ketika kita saling memaafkan, menyaksikan anak-anak kita, menyaksikan pemuda-pemudi yang luar biasa
mudah-mudahan HIFMI Ikatan Pemuda Negeri Agung ini sukses terus dari generasi ke generasi. Amin ya rabbal. Nanti inilah yang disebut oleh Nabi subhanul yawm rijalul ghad, pemimpin saat anak muda saat ini adalah pemimpin yang akan datang. Antum semua bro, antum semua coy, yang akan nerusin kepala desa antum, yang akan nerusin ulama antum, yang akan nerusin kampung ini adalah antum. Maka pemuda-pemuda yang seperti inilah yang bermentalnya mental maja, insya Allah akan menjadikan keberkahan di desa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling utama didik anak-anak kita adalah anak-anak yang berakhlak. Sebab itu yang paling utama, al-adab fawqal ilmi, kata ulama, akhlak lebih utama daripada ilmu. Ini ada gelas, ini ada aqua, air aqua nggak bisa nyampe kepada ini gelas kalau gelasnya lebih tinggi daripada aquanya. Ya bu, ada gelas, ada aqua, air tidak akan turun kepada gelas kalau gelasnya lebih tinggi daripada aquanya. Ibu walaupun ngomong sampai berbusa-busa, kalau anaknya nggak punya akhlak nggak bakal didengerin. Paham? Begitu juga, kalaupun ibu cuma hanya menyampaikan beberapa kalimat terhadap anak, tapi anaknya punya akhlak yang bagus, insya Allah tersampaikan, nyampe kepada hati anaknya. Amin ya rabbal alamin. Itulah pentingnya akhlak. Ayo yang lagi ngaji, yang lagi belajar, terus berjuangnya. Dulu Mumi juga sama, waktu Mumi masih kecil, Mumi juga sekolah. Waktu masih kecil. Iya. Sedikit Mumi cerita motivasi buat pemuda-pemudi. Mumi juga sama dulu sekolah. Mumi sekolah dulu SD usia 8 tahun. Orang-orang umur usia 7 tahun udah dimasukin sekolah, Mumi belum. Mumi mau masuk sekolah, kata bapak nanti aja nunggu gede. Gak gede-gede. Akhirnya kata bapak udah deh masukin aja, udah 8 tahun. Masuk 8 tahun. Orang-orang teman-teman Mumi sekolahnya pakai baju merah putih, Mumi pakai baju Mickey Mouse. Yang dulu nggak ada yang kecil baju sekolah SD-nya. Lulus Mumi 2010. Masuk sekolah, lulus dari sana masuk sekolah Madrasah Sanawiyah. Jalan kaki di desa dari kampung Mumi Cempaka Wijaya ke sekolah itu 3 kilo, ngelewatin 3 kali, 3 air kali. Subhanallah, kalau musim hujan kebanjiran, Mumi nggak turun. Kenapa? Takut kanyut di air. Tuh, itu tuh, masya Allah. Jadi ibu bapak setelah lulus Mumi 2012 kalau tidak salah, 2012. Mumi setelah itu masuk di Pondok Pesantren Al-Falah Gunung Kasih. Ya, masuk madrasah aliyah juga. Jadi pesantren sambil sekolah. Dulu Mumi pengen mondoknya waktu MTS. Sama jawaban bapak, nanti nunggu gede dulu. Nah, alhamdulillah. Jadi dulu santri terkecil dan siswa terkecil ya cuma Mumi. Tuh. Sekarang usia Mumi 26 tahun. Tua ya bu. Alhamdulillah udah kumisan. Tuh, usia Mumi 26 tahun. Lulus Mumi dari Madrasah Aliyah, Mumi lanjutin kuliah. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Ngambil Mumi Manajemen Pendidikan Islam. Alhamdulillah 2018 kemarin baru beres sarjana S1. Ya, Manajemen Pendidikan Islam. Maka Mumi 2015 ikut aksi. Sebelum Mumi wisuda, ikut aksi naik mobil pisang dari Pringsewu. Nyampe ke Jakarta. Pesertanya di Jakarta sekitar 2000 peserta. Itu baru di Jakarta. Alhamdulillah Mumi masuk lolos dari 40 peserta. Alhamdulillah 2015 terbaik 1. Alhamdulillah. Nah, itu sejarah. Artinya jangan patah semangat. Mental harus kuat. Kalau nggak ada mental, Mui nggak nyampe ke sini. Betul nggak? Kalau tidak ada kegigihan, Mui nggak bakal nyampe ke sini. Betul. Tapi semuanya itu karena support doanya orang tua. Kadang
yang indah. Nak, silahkan berjuang. Nak, silahkan. Kalau emak bapak mungkin sekarang nggak sanggup, maka silahkan berjuanglah dengan baik, dengan bagus. Junjung tinggi syariat Islam, junjung tinggi budaya kita. Nah itu yang diinginkan anak-anak, betul? Yang diinginkan kita, betul? Support yang baik. Mudah-mudahan ibu bapak punya anak soleh solehah, dan Mui doakan mudah-mudahan ibu bapak pun menjadi orang-orang yang soleh solehah. Dan Mui juga minta doanya dari ibu bapak supaya jadi orang yang soleh. Ya, boleh jadi kita hari ini berkumpul, mungkin nanti kita akan berkumpul lagi di surganya Allah. Kalau ibu bapak masuk surga, jangan lupa panggil Mumuy nanti masuk surga. Kata bapak-bapak kan Mumuy ustad, masa nggak masuk surga? Ustad bukan jaminan masuk surga, betul? Di Quran tidak disebutkan ustad pasti masuk surga, betul? Sorban bukan jaminan masuk surga. Imamah yang segede pesta ini bukan jaminan masuk surga. Lalu siapa yang dijamin masuk surga? Biqalbin salim, yang hatinya selamat, yang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan dasar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo cari rahmatnya Allah. Salat bukan karena takut nerakanya Allah, bukan karena surganya Allah. Salat adalah pembuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Karena waktunya udah siang, udah jam 11 lewat, udah jam 12. Ini waktunya anak kecil tidur siang. Mohon maaf kalau mungkin Mumuy terlalu panjang lebar. Mumuy pengen silaturahmi ini dunia sampai akhirat. Kalau ibu bapak lewat ke Tanggamus, jangan lupa mampir nanti ke rumah Mumuy. Rumah Mumuy di gunung, ya, ada mobilnya Pajero Toyota. Dari situ ada juga Avanza, ada depannya ada rumah yang warnanya luar biasa, itu punya tetangga Mumuy. Punya Mumuy sebelahnya. Hampir ya Bu, itu Masya Allah. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa Mumuy sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulutnya.